Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Juliati selaku Kepala Sekolah SD Pulau Gadung 09 dan teman-teman yang saya sayangi. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami diberi tugas dari kampus untuk melaksanakan kegiatan PLT 1 atau magang pertama. Sebelumnya kami berterima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai pada hari ini. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Nama saya Amalia Nurul Aziza. Nama saya Sulfiana Agustin. Dan saya Niantika Ivan Pratiwi. Kami dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau yang disebut UHAMKA. Kami dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bagaimana Ibu? Apakah diizinkan untuk memulai wawancaranya? Baik Ibu, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami untuk bertanya. Kami ingin bertanya perihal karakteristik secara umum peserta didik di sekolah ini. Apakah peserta didik di sekolah ini itu mayoritas adalah masyarakat sekitar atau memang ada beberapa dari masyarakat luar? Oke. Sebelumnya diucapkan selamat datang di SD Pulau Gadung 09. Alhamdulillah sekolah kami, sekolahnya kecil, berada di lingkungan elit di sekitar rumah-rumah besar, tetapi anak-anak murid di sini bukan berasal dari kompleks ini, tetapi dari pinggiran, ya, yang keberadaan rumahnya termasuk daerah padat. Kebanyakan dari sebelah timur. Oh, di dalam kompleks ini ya Bu? Tidak di dalam kompleks. Oh, di luar? Di luar kompleks. Oh, jadi ada pemukiman lain di kompleks ini. Jadi tidak apakah tidak ada di kompleks ini tidak ada dari kalau anak kompleks ini justru mereka sekolahnya di swasta yang elit-elit. Sementara kita dari daerah di pinggiran kompleks. Oh ya, baik Ibu. Lalu ada saat ini kan pemerintah mengeluarkan aturan mengenai tentang umur. Apakah sekolah ini sudah mengikuti peraturan pemerintah perihal umur pada saat penerimaan peserta didik yang kemarin, Bu? Alhamdulillah kita menerapkan pendaftaran peserta didik baru kemarin, ya. Sesuai tahap yang ditentukan oleh pemerintah. Ada beberapa tahap yang kita lalui. Alhamdulillah kita terima dengan tangan terbuka anak-anak tersebut tanpa kita lihat langsung anak tersebut, tetapi sudah masuk berdasarkan pendaftaran secara online. Oh ya, baik Bu. Terus kemarin itu bagaimana Bu dengan umurnya di sekolah ini? Atau ada yang umurnya lebih tua banget, atau ada yang muda pas banget? Gimana itu Bu? Kali ini kita alhamdulillah kedapatan rezeki nomplok. Untuk terendah usia 6 tahun, kalau tidak salah 6 tahun 8 bulan usia terendah. Usia tertingginya untuk siswa kelas 1 11 tahun 3 bulan. Itu kalau boleh tahu yang 11 tahun itu kenapa dia bisa telat untuk masuk Ya, sekolah? saya sudah berusaha mencari tahu dan saya hadirkan orang tuanya, saya tanya kenapa sampai terlambat seperti ini. Orang tuanya katakan bahwa mereka tidak punya akte. Akte itu baru jadi. Ternyata selama ini orang tua tersebut mungkin kurang beradaptasi dengan lingkungan, sehingga cuma punya pemikiran masuk sekolah harus pakai akte. Padahal dengan kakak, anak itu kan sudah ada nih. Itulah ketidaktahuan dari para tua.
Baik Bu, bagaimana dengan struktur organisasi di sekolah ini dan tata kerjanya tuh seperti apa ya Bu? Ya, strukturnya berjalan seperti pada umumnya sekolah-sekolah. Ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ada komite, ada guru-guru, dan cara kerja kami pun sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Mohon maaf Ibu, peran-perannya tuh seperti apa ya gitu? Ya, sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Berarti pada umumnya aja. Pada umumnya, karena kita kan sudah ada tupoksi guru tuh apa, tupoksi kepala sekolah apa, tupoksi komite itu apa, ada batasan. Kemudian untuk peraturan tata tertib itu udah mengikuti turunan dari pemerintah. Juga kita ikuti. Tata tertib secara edaran ada dan secara kedinasan pun tetap kita ikuti. Jadi kita tidak menyimpang. Contohnya seperti apa? Ya, tata tertib yang berlaku kalau ada pemberitahuan secara kedinasan ya, berupa surat edaran yang diedarkan oleh dinas, itu kita ikuti. Dan kita tidak istilahnya hanya melaksanakan tata tertib yang sudah kita buat tanpa mengacu kepada peraturan yang dibuat di atas. Untuk pelaksanaannya apakah dimulai dari tahun ajaran baru atau emang Sudah berjalan. sudah tahun? Kalau untuk peraturan yang dibuat sendiri, apakah ada di sekolah? Kayak peraturan untuk sekolah ini itu dibuat dari guru, musyawarah guru untuk khusus sekolah Pulau Gadung 09. Maksudnya? Jadi gini Bu, jadi sekolah ini mempunyai peraturan khusus enggak? Maksudnya beda dari sekolah lain gitu, jadi mempunyai identitas yang khas gitu. Kekhasannya di sini. Kalau kekhasannya di sini di dalam peraturan kita sama semua ya. Secara resmi kita peraturan sama semua. Cuma yang bikin plus di sini ekskul kita banyak. Jadi ekskul kita banyak, alhamdulillah yang mengikutinya pun anak-anaknya antusias. Baik Bu, sekarang saya ingin bertanya mengenai kegiatan formal seperti upacara. Bukan kalau upacara itu udah pasti dilakukan setiap hari Senin atau enggak seperti ada acara hari-hari besar nasional seperti itu. Lalu untuk ada nggak sih Bu penurunan bendera yang dilakukan? Kalau upacara setiap Senin ya kita laksanakan, terlebih sebelum COVID ya, itu hari-hari besar pun kita laksanakan. Karena kami berada di lingkungan komplek, kami ada bergantian untuk petugas. Misalkan minggu ini, Senin ini dari sekolah Pulau Gadung 09. Nanti untuk minggu depan dari Pulau Gadung 07 itu bergantian. Nah, untuk penurunan bendera kita tidak, memang secara seremonial memang tidak, tapi hanya ada paling penjaga sekolah yang menurunkan ketika sore. Oh baik Bu. Lalu ada tidak rapat bulanan atau rapat mingguan seperti itu? Sebelum COVID, briefing pagi sebelum buru-buru masuk kelas. Iya. Sebelum jam 9 itu kita udah kumpul, kita briefing 10 atau 15 menit. Kemudian sesudah briefing yang dibarengi dengan doa bersama, baru buru-buru ke kelas. Itu setiap harinya. Iya. Nah, kalau rapat bulanan ada, kami rapat bulanan setiap bulan ada dengan guru-guru. Pada saat COVID sekarang ini saya gunakan dengan Google Meet. Oh iya. Cuma kalau untuk briefingnya mungkin saya hanya menuliskan pesan saja, sapaan buat mereka. Baik Ibu. Lalu biasanya di rapat itu membicarakan perihal apa ya Bu? Banyak kita evaluasi bagaimana, apakah ada kendala ketika berkegiatan di kelas, atau kita
punya program apa yang akan kita kembangkan. Biasanya rapat itu ada anjurankah dari pemerintah atau memang itu sudah harus dijalankan waktunya? Itu sudah program Ada program dari sekolah. Baik. Ibu tadi kan Ibu berbicara tentang ekskul di sekolah ini. Ya. Katanya sangat banyak gitu. Nah, apa yang banyak diminati siswa di sini tuh ekskul apa ya, Bu? Drum band, karate, menari, marawis, futsal, ini banyak sekali minat. Salah satunya gitu yang diunggulkan. Yang diunggulkan, Banyak unggulan semua. yang sering Keren menjuarai, sih. membawa piala gitu. Yang bawa piala, silat bawa piala, karate bawa piala. Kita di atletik belum lama juga dapat di futsal. Itu kejuaraannya standar apa ya, Bu? Standar ini aja apa kecamatan, kemudian wilayah kota. Tapi semua Untuk ekskul itu provinsi memang kita belum. semua ekskul itu tapi emang benar-benar aktif gitu ya Alhamdulillah. siswa-siswanya. Nah, Selanjutnya untuk kegiatan positif gitu, apakah ada kegiatan rutin kayak misalnya seperti tadarus atau bank sampah gitu. oh iya, setiap zuhur sebelum COVID, azan zuhur kita sholat berjamaah. Siswa Semua siswa kelas mulai dari kelas 4, 5, 6 di musola. Kita ada musola. Kemudian asar, karena kita ada sesi yang siang, asar pun sholat berjamaah. Itu kebiasaan yang memang kita laksanakan. Kemudian disambut di depan anak-anak ketika datang, kita bersalaman. Terus kalau habis senam kita setiap Jumat pagi itu langsung PSN, berantasan saringan. Oh, jadi kegiatan bersih-bersih bersama gitu, Bu? Iya. Semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6? Ya. Kelas-kelas rendah hanya berkewajiban di dalam kelas. Kalau kelas tinggi bisa di sekitar lingkungan. Kita batasi waktunya, tidak full, paling 15 menit atau paling lama 30 menit. Selain itu nggak ada seperti dibiasakan baca gitu sebelum mulai pembelajaran? Oh ada di kelas. Setiap hari dilakukan? Iya, di kelas. Itu untuk seluruh kelas atau ada yang custom? Kalau Kita ada pojok baca di kelas. oh ya, Di semua kelas berarti ada sisi pojok baca? Iya. Tapi berhubung COVID sekarang kan di ini, jadi kursi-kursi udah ini, jadi mungkin nanti setelah COVID berlalu kita berdayakan lagi pojok bacanya, insya Allah bisa kembali normal. terima kasih Ibu. Ini kami sudah melakukan wawancara. Ini merupakan dan berkenan kami wawancarai. Ini semua wawancara ini merupakan bagian tugas dari PLP 1 kami. Semoga wawasan dari wawancara ini, wawasan kami bisa berkembang nantinya dan bisa bermanfaat untuk kami semua, dan semoga sekolah ini sukses, bisa terus berjalan lancar pembelajarannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Ya Ibu.